Jadi poin yang keempat ini yang memberatkan dalam pandangan sahabat. Bagaimana mungkin ini? Kalau yang dari mereka datang ke sini harus dikembalikan, tapi yang dari kita datang ke sana yang tidak dikembalikan. Akan tapi nanti kita akan mendapatkan bahwasanya di dalamnya itu juga ada hikmah. Jadi yang pertama tadi bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat itu sudah punya kepastian bahwa mereka itu akan bisa menunaikan ibadah umrah. Kemudian yang kedua, di dalam hal ini sesungguhnya orang-orang Quraisy sudah mengakui kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam artian, kalau selama ini mereka selalu memburu Rasulullah SAW dan para sahabat, ingin menghabisi eksistensi mereka, jangan sampai Islam itu meluas. Akan tapi dengan adanya perjanjian, sesungguhnya mereka sudah mengakui keberadaan Rasulullah SAW, walaupun tidak mengakui beliau itu sebagai Rasulullah. Akan tapi keberadaan beliau dan para sahabat itu sudah diperhitungkan. Artinya mereka itu sudah tidak begitu memikirkan apakah Rasulullah SAW akan meluaskan dakwahnya. Yang penting bagi mereka adalah keamanan mereka saja itu. Apakah Rasulullah itu akan meluaskan dakwahnya ke wilayah yang lain, itu sudah tidak lagi menjadi prioritas utama. Beda kalau di awal itu. Di awal mereka mencoba untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW, termasuk ketika Rasulullah itu mau hijrah, itu kan mereka khawatir bahwasanya dakwah yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu akan berkembang pesat ke wilayah-wilayah yang lainnya. Akan tetapi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, maka sesungguhnya yang lebih dipikirkan itu hanya eksistensi mereka, keselamatan mereka sendiri, keberadaan mereka. Tidak lagi kemudian mengkhawatirkan apakah ajaran Islam itu akan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan nikmat iman, bangun dalam keadaan sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari tidur panjang sementara semalam, kemudian kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan nikmat bisa melangkahkan kaki ke masjid ini.
Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita kaji lagi tentang perjanjian Hudaybiyah. Ada beberapa poin yang disepakati antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Pertama itu adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kembali ke Madinah tahun ini dan tidak boleh masuk ke Mekah. Tapi tahun yang akan datang mereka dan kaum muslimin diperbolehkan untuk masuk ke kota Mekah, tinggal selama 3 hari untuk menunaikan ibadah umrah, walaupun hanya boleh membawa senjata yang biasa digunakan oleh musafir. Dan orang-orang Quraisy tidak boleh untuk mengganggu. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi kedua belah pihak saling menahan diri dan merasa aman. Kemudian poin yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, dia boleh melakukan. Demikian juga sebaliknya, yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia boleh melakukan. Karena itu nanti ada kabilah-kabilah yang bergabung dengan Quraisy, ada kabilah yang juga bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kezaliman terhadap satu kaum yang bergabung dalam perjanjian ini termasuk juga kezaliman dalam perjanjian tersebut, jadi tidak boleh. Kemudian poin yang keempat, siapa yang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa seizin walinya, maka dia harus dikembalikan. Sebaliknya, yang datang dari pihak Muhammad ke Mekah melarikan diri, maka dia tidak dikembalikan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang dalam pandangan sahabat itu merugikan mereka. Hal yang pertama tentu saja yang mereka sangat sesalkan adalah karena mereka tidak bisa menunaikan ibadah umrah pada tahun itu. Padahal mereka itu sudah berniat untuk menunaikan ibadah umrah, tapi ternyata tidak bisa terlaksana. Ini sesuatu yang sangat membuat mereka sedih. Bagaimanapun juga mereka kan sudah melakukan satu perjalanan jauh. Apalagi kemudian setelah itu ada serombongan dari kaum pagan juga, dari daerah lain yang kemudian menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umrah, tentu dengan ibadah ritual yang ada pada waktu itu. Sehingga kemudian sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkomentar, wah, bagaimana kalau kita halangi juga mereka, sebagaimana orang-orang Quraisy menghalangi kita ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surah Al-Maidah, ayat yang kedua itu, la yajrimannakum syana'an qaumin aw sadduqun an sabilillahi an ta'tadu. Jangan sampai karena kebencian kamu terhadap satu kaum yang telah menghalangi kamu dari Baitullah untuk menaikkan ibadah umrah, itu membuat kalian melampaui batas. Jadi jangan kemudian ganggu juga orang lain. Apa yang terjadi antara kalian dengan Quraisy, jangan kemudian membuat kalian itu melakukan kezaliman terhadap orang lain. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membayar dam, melakukan tahallul, mereka itu enggan. Jadi enggan. Rasulullah sampai sedih, gimana ini sahabat kok tidak mau mengikuti perintah saya, masuk ke dalam kemahnya
Tapi apa yang kemudian disarankan oleh istri beliau Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, kamu tidak usah bicara kepada mereka. Kamu keluar tahallul kemudian bayar dam sembelih. Pasti mereka itu akan mengikuti. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bicara menyembelih kurbannya dan kemudian mencukur rambutnya. Melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa diperintah mereka pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa melihat peran dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendinginkan suasana. Rasulullah dalam keadaan sedih, tentu saja beliau juga sedih karena apa? Tidak bisa menunaikan ibadah umroh. Sedih lagi melihat bahwasanya sahabat-sahabat ketika diperintahkan untuk melakukan tahallul dan kemudian juga membayar dam, menyembelih hewan kurban, mereka enggan. Tapi dengan nasihat dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW kemudian melakukan sendiri, dan ternyata para sahabat ketika melihat Rasulullah melakukan hal tersebut, mereka langsung juga mengikuti. Kemudian poin yang juga membuat mereka para sahabat merasa berat adalah poin yang keempat. Poin yang keempat, kok sepertinya nggak adil. Kalau ada yang dari Mekah datang ke Madinah, kemudian harus dikembalikan. Sementara kalau yang dari Madinah kembali lagi ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan. Ini kan berat sebelah, kata mereka. Dari mereka yang mau masuk Islam harus dikembalikan lagi ke Mekah. Sementara kalau yang dari Madinah murtad tidak harus dikembalikan. Gimana ini? Tapi kemudian nantinya kita akan melihat bahwa apa yang memang menjadi kesepakatan sesungguhnya adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Pertama, dalam poin pertama di situ sesungguhnya ada kemenangan bagi kaum muslimin. Karena walaupun mereka tidak bisa menunaikan ibadah umroh di tahun itu, akan tetapi mereka sudah punya kepastian bahwa mereka akan bisa menunaikan ibadah umroh di tahun yang akan datang dalam keadaan aman. Orang-orang Quraisy tidak boleh untuk mengganggu. Mereka akan tinggal di sana selama 3 hari. Dan ini merupakan satu hal yang menggembirakan, sehingga ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bukankah sudah dijanjikan bahwasanya kita akan masuk Mekah, bahwasanya kita akan menunaikan ibadah umrah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, tapi janjinya kan belum tentu tahun ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan lewat mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi bukan berarti harus tahun ini. Tapi jelas bahwasanya ada jaminan bahwasanya tahun depan mereka akan bisa menunaikan ibadah umrah. Boleh tanya ya, sekali yang berubah masalah dam. Ya, mungkin ini semua ada kejadian yang sama. Satu contoh, pada saat kita mau berangkat umroh, contohnya keluar bisa mungkin sehingga gagal. Apakah sudah niat ini kita harus bayar pakai tali dengan dam? Kalau bicara dam kan bicara masalah haji tamattu itu kan. Umroh dulu baru kita bukan pas ihram baru bayar dam. Kalau sudah niat ihram itu. Iya, apa berlaku dengan yang kasus yang Rasulullah kasih contoh pakai dam. Gagal nggak pakai sudah umroh, ya kan? Tapi karena kasus kayak penerbangan karena apa? Kita pulang, kita harus bayar dam. Belum masuk itu. Kalau sudah melakukan niat di miqat itu, kemudian tertahan, itu yang melakukan dam. Rasulullah SAW dan para sahabat kan sudah melakukan itu niat ihram itu di Dzulhulaifah.
Jadi kalau kemudian ada sesuatu yang menghalangi, maka di situ melakukan dam itu. Tapi kalau dari sini belum berangkat, belum dihitung. Jadi yang dihitung itu kalau sudah melakukan niat di miqat, sudah mandi, kemudian di situ kan kita sudah niat dan tengah perjalanan kemudian ternyata terjadi sesuatu yang menghalangi, itu baru kemudian ada dam. Baik, kita lanjutkan. Jadi poin yang keempat ini yang memberatkan dalam pandangan sahabat. Bagaimana mungkin ini? Kalau yang dari mereka datang ke sini harus dikembalikan, tapi yang dari kita datang ke sana yang tidak dikembalikan. Akan tapi nanti kita akan mendapatkan bahwasanya di dalamnya itu juga ada hikmah. Jadi yang pertama tadi bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat itu sudah punya kepastian bahwa mereka itu akan bisa menunaikan ibadah umrah. Kemudian yang kedua, di dalam hal ini sesungguhnya orang-orang Quraisy sudah mengakui kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam artian, kalau selama ini mereka selalu memburu Rasulullah SAW dan para sahabat, ingin menghabisi eksistensi mereka, jangan sampai Islam itu meluas. Akan tapi dengan adanya perjanjian sesungguhnya mereka sudah mengakui keberadaan Rasulullah SAW, walaupun tidak mengakui beliau itu sebagai Rasulullah. Akan tapi keberadaan beliau dan para sahabat itu sudah diperhitungkan. Artinya mereka itu sudah tidak begitu memikirkan apakah Rasulullah SAW akan meluaskan dakwahnya. Yang penting bagi mereka adalah keamanan mereka saja. Apakah Rasulullah itu akan meluaskan dakwahnya ke wilayah yang lain, itu sudah tidak lagi menjadi prioritas utama. Beda kalau di awal itu. Di awal mereka mencoba untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW, termasuk ketika Rasulullah itu mau hijrah, itu kan mereka khawatir bahwasanya dakwah yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu akan berkembang pesat ke wilayah-wilayah yang lainnya. Akan tetapi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, maka sesungguhnya yang lebih dipikirkan itu hanya eksistensi mereka, keselamatan mereka sendiri, keberadaan mereka. Tidak lagi kemudian mengkhawatirkan apakah ajaran Islam itu akan berkembang. Itu yang tidak lagi kemudian mereka khawatirkan. Terbukti misalnya kalau ada kabilah-kabilah yang ingin bergabung dengan Rasulullah SAW, mereka memperbolehkan. Sebagaimana kalau ada kabilah yang ingin bergabung juga dengan mereka, mereka juga memperbolehkan. Kemudian poin berikutnya itu adalah adanya perjanjian damai selama 10 tahun gencatan senjata. Ini sesungguhnya juga merupakan bagian dari kemenangan umat Islam, karena sesungguhnya perang yang ada itu bukan dimulai oleh umat Islam. Wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka lah yang memulai selama ini mengganggu umat Islam, mengganggu eksistensi. Dan Rasulullah SAW beserta sahabat sesungguhnya melakukannya adalah karena mereka mempertahankan diri supaya tidak terus diserang. Termasuk apa yang kita bahas ketika Rasulullah SAW itu meminimalisir kemungkinan penyerangan, itu adalah karena mereka berusaha untuk mengamankan. Kalau orang-orang yang ada di sekitar Madinah tidak menyerang Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidaklah menyerang mereka. Jadi artinya gencatan senjata selama 10 tahun itu merupakan satu momen nantinya Rasulullah SAW beserta para sahabat untuk bisa fokus meluaskan dakwah ke wilayah yang lain. Dan kemudian poin yang terakhir ini yang terasa memberatkan, ternyata dalam perkembangannya itu malah ada sesuatu yang menguntungkan. Dalam hal ini dalam redaksi itu, redaksinya nanti itu juga pilihan ternyata. Sebab ketika kemudian datang dari Mekkah
dari kalangan muslimah yang kemudian mau berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan, mereka ini masuk dalam perjanjian apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam redaksinya itu dengan menggunakan, kalau dalam bahasa Arab itu kan ada lafaz mudzakkar dan muannas. Dalam redaksinya itu dengan mudzakkar. Jadi kata Rasulullah, dalam perjanjian ini yang tertulis itu hanya laki-laki, tidak ada perempuan. Maka perempuan tidak masuk dalam perjanjian yang kita buat. Sehingga kemudian perempuan-perempuan yang kemudian masuk Islam itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu juga menguatkan, la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum. Bahwasanya perempuan-perempuan muslimah itu tidak halal bagi orang-orang kafir. Sebaliknya orang-orang kafir itu juga tidak halal bagi perempuan-perempuan muslimah. Sehingga dengan peristiwa itu maka istri-istri dari para sahabat yang ada di Mekah yang sebelumnya belum diceraikan kemudian diceraikan. Umar bin Khattab misalnya, itu masih ada istrinya yang ada di Mekah yang belum masuk Islam. Ada 2 orang istrinya yang di Mekah yang belum masuk Islam, itu semua kemudian diceraikan oleh Umar bin Khattab. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menguatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar. Perempuan muslimah itu tidak halal bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu juga tidak halal bagi perempuan muslimah. Kemudian poin yang terakhir, ini nanti akan ada penyelesaian yang datang dari mereka sendiri. Ada peristiwa Abu Jandal dulu yang kemudian Rasulullah SAW terpaksa menolaknya. Kemudian ada datang lagi dari suku yang bersekutu dengan Quraisy, yaitu Abu Basir. Abu Basir ini berasal dari kabilah Thaqif yang merupakan kabilah yang bersekutu dengan Quraisy. Dia datang ke Madinah untuk masuk Islam, tapi kemudian dikejar oleh sukunya. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, ingatlah perjanjian yang kita sepakati bersama. Sehingga kemudian Rasulullah SAW terpaksa kembali menyerahkan Abu Basir ini kepada 2 orang yang menjemputnya. Sampai ketika ikut dengan mereka, karena sudah dijemput mau dikembalikan lagi, tiba di Dzul Hulaifah, Abu Basir ini kemudian bersiasat. Dilihat 2 orang yang bersamanya, wah, pedang kamu kok bagus sekali. Merasa dipuji, senang dia itu. Ya, ini pedang saya bagus memang ini. Coba saya ingin lihat itu. Diperlihatkan dan ditimang-timang. Setelah itu langsung ditusukkan oleh Abu Basir. Yang satunya akan 2 orang itu melarikan diri ke Madinah. Tanya, kenapa? Teman saya dibunuh dan saya juga akan dibunuh. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ini orang ketakutan. Ini kalau kemudian sampai ada teman yang lain, ini bisa-bisa perjanjian kita ini akan batal ini. Tapi kata Abu Basir, ya Rasul, demi Allah, dia telah menuntaskan jaminannya dan saya juga telah mengembalikan aku kepada mereka, tapi Allah menyelamatkan saya. Maka kemudian supaya perjanjian antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy tetap berjalan, Abu Basir itu memilih untuk minggat, tidak tinggal ke Madinah, kan tapi pergi ke tempat yang lain, tepi pantai. Di situ kemudian Abu Basir bertemu dengan Abu Jandal, bersekutu, tinggal di situ. Ada kemudian datang beberapa orang lain yang juga masuk Islam, tidak bisa pergi ke Madinah. Mereka kemudian bergabung dengan Abu Basir dan Abu Jandal, membentuk geng tersendiri, di mana ketika ada rombongan orang Quraisy
mereka kemudian hadang gitu. Jadi dihadang oleh mereka, dirampok barang dagangannya, sehingga orang-orang Quraisy akhirnya resah ini. Wah, ini nggak aman ini. Karena merasa resah, akhirnya mereka mengirim utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Ya silahkan Abu Jandal, Abu Basir dan yang lainnya itu silakan boleh bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kenapa? Kalau masih ada di situ maka ada keamanan yang terganggu bagi orang-orang Quraisy. Ini bahaya kata mereka. Jadi mereka inginnya itu kan kembali ke Mekah. Akan tapi ternyata mereka yang masuk Islam karena tidak bisa pergi ke Madinah, mereka bergabung dan membentuk satu geng tersendiri yang kemudian kerjanya merongrong orang-orang Quraisy. Kafilah dagang mereka kemudian diganggu, sehingga mereka kemudian merasa keberadaan rombongan geng ini meresahkan, dan pada akhirnya mereka memperbolehkan mereka yang tergabung dalam geng tadi untuk bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian kemudian Rasulullah mengirimkan pesan kepada kelompok Abu Basir ini, silahkan kalian sekarang boleh ke Madinah, aman, dan itu tidak akan merusak perjanjian. Jadi ternyata disitulah kemudian ada pemecahan tersendiri, yang itu datangnya dari kafir Quraisy. Jadi di kafir Quraisy yang merasa bahwa keamanan mereka terganggu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sesungguhnya di dalam perjanjian Hudaybiyah, kalau secara sepintas sepertinya merugikan umat Islam, akan tapi ketika direnungkan secara mendalam, sesungguhnya di situ ada poin-poin kemenangan bagi umat Islam. Keberadaan umat Islam diakui, mereka kemudian juga merasa aman karena sudah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun, dan nanti kita akan lihat bahwa waktu 10 tahun yang cukup panjang ini Rasulullah SAW mengembangkan sayap dakwahnya. Beliau itu nanti akan mengirimkan pesan-pesan dakwah ke berbagai wilayah tanpa adanya kekhawatiran diganggu orang-orang Quraisy, karena sudah ada perjanjian damai. Selama ini yang mengganggu itu kan adalah orang-orang Quraisy. Mereka yang kemudian selalu merongrong, apalagi kemudian tempatnya kan dekat. Maka dengan adanya perjanjian damai itu Rasulullah SAW bisa fokus untuk mengembangkan dakwah ke tempat yang lainnya. Termasuk dalam poin itu adalah keberadaan muslimah itu tidak terikut dalam perjanjian, karena dalam perjanjiannya itu dengan menggunakan lafaz mudzakkar, yang itu berlaku hanya untuk kaum laki-laki, sementara perempuan tidak masuk dalam perjanjian itu. Sehingga ketika kaum muslimah datang, mereka kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Termasuk poin yang terakhir ini, ternyata itu juga nantinya ada pemecahannya sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Basir, Allah yang menyelamatkan saya. Jadi kemudian mereka bisa bergabung dengan selamat tanpa merusak perjanjian yang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW dengan orang Quraisy. Artinya dari sini sesungguhnya kita akan bisa melihat bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai visi jauh ke depan, gitu. Tidak kemudian melihat perjanjian itu secara sepintas, yang itu kemudian dalam pandangan sahabat banyak itu sepertinya merugikan. Akan tapi ternyata setelah dalam perjalanannya mereka merasakan bahwa perjanjian itu ternyata tidaklah merugikan umat Islam, bahkan sangat menguntungkan. Jadi itulah Rasulullah SAW, visinya jauh ke depan. Dalam pandangan sepintas sepertinya merugikan, akan tapi beliau tahu bahwasanya itu bukan sesuatu yang merugikan bagi umat Islam. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.